Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengeksplor sejarah Masjid Sunan Kalijaga atau Masjid Kedondong yang ada di daerah Kulon Progo ya. Kita bisa lihat di sini kita sedang dalam perjalanan menuju Masjid Sunan Kalijaga ya. Kita bisa melihat pemandangannya Masya Allah sangat luar biasa. Dan jangan lupa ketika kita sebelum memulai perjalanan maka kita biasakan untuk berdoa. Doanya bagaimana? Doanya Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Jadi Masjid Kedondong itu dahulu didirikan oleh muridnya Sunan Kalijaga yang bernama Adipati Terum ya. Nanti kita akan mengeksplor masjidnya dan kita akan mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di sekitar Masjid Sunan Kalijaga. Kita akan bertanya tentang sejarah berdirinya Masjid Sunan Kalijaga atau Masjid Kedondong. Ya, ini kita sudah mau memasuki gang ya, gang kampung menuju Masjid Sunan Kalijaga. Yuk, mari ikuti perjalanan kami ya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ya. Yuk kita mulai perjalanan menyelami sejarah Masjid Kedondong atau Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semuanya. Pagi hari ini kita berada di Masjid Sunan Kalijaga atau Masjid Kedondong. Nah, kita bersama Pak Supriyanto ya. Ini di desa mana Pak? Di desa Semaken 1. Di desa Semaken 1. Di desa Semaken 1, Kelurahan Banjararom. Kelurahan Banjararom, Kapanewon Kalibawan. Kapanewon Kalibawan, Kulon Progo ya Pak. Progo. Nanti setelah ini kita akan melihat-lihat ya kondisi Masjid Sunan Kalijaga ini dan juga kita akan belajar sejarah tentang Masjid Sunan Kalijaga ini. Dan berhubung kita pada saat ini sudah menjelang siang ya, dan ini waktunya masih perbolehkan untuk sholat duha, maka kita sholat duha dulu. Kita sholat tahiyatul masjid dulu, kemudian kita lanjutkan dengan sholat duha ya. Yuk, mari. Ya, ini teman-temanku sekalian, kita sudah berada di dalam Masjid Sunan Kalijaga atau Masjid Kedondong ya. Sebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, jika kita masuk ke masjid maka kita sunahkan untuk sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid ya, sholat untuk kita menghormati masjid. Kita sholat dulu. Ya teman-teman, alhamdulillah kita tadi telah selesai melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kita sedang berada di dalam Masjid Sunan Kalijaga. Ini masjid yang didirikan oleh Sunan Kalijaga dilanjutkan anaknya, dilanjutkan muridnya di Adipati Terum, kemudian dengan terkenalnya Sunan Budu ya. Yang makamnya di Batur, ya. Makam Syekh Batur. Itu sekitar tahun berapa Pak untuk kemudian masjid ini dibangun oleh Sunan Kalijaga? Sekitar tahun 1477 1400-an Masehi ya, Masya Allah biasa. Ini dalamnya bisa dilihat ini ya, kayu-kayunya ini masih asli ya. Kemudian di sini Pak, ini ada beduk ya. Beduk ini berarti masih asli dari pertama masjid ini bangun ya Pak ya? Iya. Ini gedung ini katanya dari Bantul, ya. dibawa oleh Nyai Gase
ini dibawa sendiri digendong Oh, gitu. dulunya katanya Iya, iya, iya. riwayat bapak-bapak seperti itu. Ini masih asli dari kulit ya Pak ya? Di kulit sapi ini. Oh, sampai saat ini juga masih digunakan, difungsikan dengan masih normal ya? Iya, masih maghrib misal subuh Jumatan masih dibunyikan setiap maghrib, setiap sholat gitu aja. oh setiap sholat ya? Ya luar biasa. Jadi zaman dahulu beduk itu untuk menandakan masuknya waktu sholat ya Pak ya? Ya. Betul. Selain beduk ini apa Pak yang mungkin apa namanya? Tes Apa itu? tes itu yang untuk itu loh, untuk apa? Oh. Untuk apa itu untuk khotbah itu. Itu khotbah ya, coba kita lihat ya. Ya, kita lihat. Oh ini ya. Tongkat khotbah ya. Khotbah ini. Ya. Kalau gitu. kan ini ya. Oh, Ini kan khotbah, ya. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah ini sebelum ada. Oh. Nanti kalau sudah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad ini dikasihkan pada khotbah baru ada. Tapi saya dengar berita ini untuk apa namanya tongkat ini bukan aslinya Pak ya? Bukan hasilnya. Sebabnya kenapa itu Pak? Yang ngasih itu dicuri orang sekitar 3 tahunan yang lalu, sekitar 5 tahunan, sekitar sebelum COVID. Sebelum COVID ya dicuri orang ya Pak. Dicuri orang ini. Padahal nilai sejarahnya sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Sangat disayangkan teman-teman sekalian bahwa tongkat khotbah yang asli Masjid Sunan Kalijaga ini diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Dan katanya juga Pak di sebelah mana ini? Belakang masjid. Belakang masjid ya, itu ada yang namanya apa Pak? Tempat ini tongkatnya Sunan Kalijaga ya? Iya, iya di sana. Oh, Tongkat gitu. dulu waktu mau membuat masjid kan dikasih tenger gitu, tongkat. Tenger, ya. Tongkat Sunan Kalijaga sehingga tukul jadi wit sono. Jadi pohon sono ya. Pohon Ya. sono. Ya nanti Sampai sekarang masih. iya. Nah, setelah ini kita akan melihat ya di belakang masjid ini apa namanya pohon sono ya Pak ya, itu yang katanya dahulu tumbuh dari tongkatnya Sunan Kalijaga. Ya, ya kita lihat. Ya teman-teman semuanya, kita ini akan menuju ke lokasi tadi pohon apa Pak? Pohon sono. Pohon sono ya, yang dulu konon katanya itu tumbuh dari tongkat yang ditancapkan oleh Sunan Kalijaga. Ya, kita lanjut. Aslinya kan bangunan masjid di situ Mas. Oh, Di itu di tongkat yang itu. di masjid di pohon itu ya Pak ya? Pohon itu, tapi digeser ke sini lagi Sunan Kudus. Jadi ini kanan kiri ini bulan ya Pak. Ini betul Mas ini. Ini dari sana sampai sana untuk umum. Ini pas hujan ya, dan ini Karena malam gimana parkir ini Mas. Parkirnya gini. itu jarangnya Pak. Caranya ayah kan bisa. Oh. Besar ya? Pohonnya. Pohonnya yang ini. Ya, kita sekarang sudah sampai di pohon sono ya. Ini bagaimana Pak Pri untuk ceritanya, mungkin bisa diceritakan secara singkat? Nanti saja yang lebih tahu Pak Bos. Oh gitu, yang anu ya, yang tokoh masyarakat sini ya? Masyarakat yang takmir, Ya takmirnya sini, oh gitu. Jadi dulu kan katanya ini adalah tongkatnya Sunan Kalijaga ya, dan Sunan Kalijaga itu memerintahkan muridnya di Adipati Terong. ya, Adipati Terong karena digeser ke sebelah Oh. timur, ya ke sebelah Oke. timur, maka Sunan Kalijaga itu kok Budumen toh, maka jadi Oh. dipindah namanya jadi apa nih Sunan Budu.
Oh gitu, Panembahan Bodo Panembahan itu ya. Bodo. Jadi ini teman-teman sekalian, dahulu ini tongkatnya adalah tongkatnya Sunan Kalijogo ya, yang sekarang kita bisa lihat, menjadi pohon yang besar sekali ya, dan ini sangat rindang. Ya, luar biasa. Ini mungkin umurnya sudah ratusan tahun ya Pak ya? Lebih, ya, sekitar 300-an. 300-an tahun ya. Jadi teman-teman sekalian, setelah ini kita akan mewawancarai takmirnya ya Pak ya, takmir Masjid Sunan Kalijogo. Ya, yuk, kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Dengan Bapak? Saya Salahuddin Qasim, takmir Masjid Sunan Kalijogo di Semakin Satu. Bapak Qasim? Ya. Takmir dari Takmir Masjid Sunan Kalijogo, Masjid Sunan Kalijogo yang berada di Semakin Satu Banjaran Wetan. Saya ingin mengetahui beberapa informasi Pak tentang masjid yang sangat luar biasa ini ya. Dahulu awal mula berdirinya Masjid Sunan Kalijogo ini bagaimana Pak? Ditanyakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, Masjid Sunan Kalijogo yang berada di Semakin Satu Banjaran Wetan. Ini adalah merupakan peninggalan Sunan Kalijogo yang pada waktu itu Sunan Kalijogo mengembara menyebarkan agama Islam bersama dengan muridnya yang bernama Adipati. Dia mengembara untuk menyebarkan agama Islam dan pada waktu itu mau menuju ke Demak. Namun sebelum ke Demak, dia berkenan beristirahat di dekat Sungai Tinalah. Sungainya ada di tempatnya? Sungai Tinalah ada di sebelah barat masjid ini. Oh gitu. Kemudian pada waktu itu Sunan Kalijogo dan Adipati itu beristirahat. Sunan Kalijogo berkenan untuk mendirikan suatu bangunan yaitu masjid sebagai tempat ibadah umat Islam. Pada waktu itu Sunan Kalijogo memerintahkan pada Adipati Trong untuk mendirikan bangunan yaitu masjid tersebut dengan diberi tanda yaitu dengan ditanda dengan tongkat. Tongkat tenger itu ya, tongkat atau tenger untuk tes untuk didirikan masjid tersebut. Kemudian Sunan Kalijogo memberikan mandat kepada muridnya yang bernama Adipati Trong untuk melaksanakan pembangunan atau memberikan tanda pembangunan masjid tersebut. Selanjutnya Sunan Kalijogo melanjutkan perjalanannya ke Demak. Setelah Adipati Trong mendapatkan mandat dari Sunan Kalijogo, dia mengamati tanda-tanda yang telah diberikan Sunan Kalijogo yaitu untuk mendirikan tersebut. Kemudian dia mempunyai pertimbangan yaitu sudah dengan memperhatikan yaitu di sekitar tersebut yang ada dekat sungai ini. Dan dia mempunyai pertimbangan kalau didirikan bangunan masjid itu di dekat desa tersebut, ini dengan perkiraan tersebut kemungkinan bisa terkikis dengan air sungai yang pada waktu itu air sungainya adalah besar dan deras sekali. Selanjutnya Adipati Trong itu dengan pertimbangan tersebut itu agak menggeser dengan kurang lebih 100 meter dari tanda tersebut atau tanda tersebut. Jadi mohon maaf Pak, sebelumnya berarti Sunan Kalijogo itu memerintahkan kepada Adipati Trong itu membuat bangun masjid di pohon sono itu ya Pak ya, yang di belakang itu ya. Nah, itu awal mulanya dulu gimana Pak pohon sono itu? Apakah betul menurut cerita yang saya baca dan saya lihat dari media sosial itu bahwa pohon sono yang segitu besarnya, yang usianya sudah ratusan tahun itu dulu tongkatnya Sunan Kalijogo, apakah betul itu? Ya betul sekali, yaitu tentang tongkat yang untuk tongkat itu sebetulnya adalah untuk tanda untuk didirikan masjid tersebut. Mungkin kalau daerahnya daerah subur, tongkat itu nama-namaan menjadi pohon angsa. Nah, sekarang tumbuh dan sudah menjadi tumbuh dengan besar sekali. Dengan juga jabatannya yaitu pohon angsa atau pohon sono itu tidak berkembang biak seperti pohon lainnya. Jadi hanya satu itu pohon tersebut. Ini merupakan keanehan dari pohon-pohon lainnya. Kalau lainnya itu berkembang biak, tapi ini hanya satu, yaitu hanya tumbuh satu itu yang menjadi tanda
itu tongkat Sunan Kalijaga untuk mendirikan masjid dan dari tombol tersebut. Berarti sekitar masjid ini yang namanya pohon sono itu hanya satu tok itu ya Pak ya? Iya, betul. Jadi pohon sana itu tidak seperti pohon yang lain berkembang biak. Ini hanya satu saja dan tidak ada berkembang biak lainnya. Berarti itu usianya sudah ratusan tahun ya Pak ya? Diperkirakan yaitu karena pohon itu adalah pada Sunan Kalijaga membara menyebarkan agama Islam mau ke Demak untuk mendirikan masjid Demak. Itu mungkin perkiraannya adalah hampir dengan masjid Demak tersebut. Jadi ini masjid Sunan Kalijaga yang berada di Kedondong Bandaran Kalijogo ini perkiraannya adalah dengan masjid Demak itu hampir bersamaan dan bisa mungkin malah lebih dulu, gitu ya? lebih dulu dengan masjid Demak. Dari tahun berapa Pak? Sekitar tahun? Ini dengan perkiraan kalau Demak itu ada 1478, ini kalau di sini adalah dituakan 1 tahun yaitu 1477. Jadi masjid Kedondong ini atau masjid Sunan Kalijogo ini lebih tua 10 tahun daripada masjid Demak ya Pak ya? Iya. Berarti kalau dari masjid Kauman itu lebih tua masjid sini ya Pak ya? Di Gili Kauman? Yang dimaksud Kauman itu kan banyak sekali Kauman yang masjid gede itu? Yang di keraton itu? Masjid Kauman Keraton itu akan zaman Mataram. Kalau ini adalah zaman Demak. Jadi dalam Demak itu kalau Keraton Mataram itu kan berkembangnya setelah Demak runtuh kemudian Pajar baru Mataram. Jadi kalau perkiraan tahun adalah ini adalah sebelum ada kerajaan Mataram. Sebelum Mataram ya malah ya? Luar biasa. Sebelum kerajaan Mataram, sebelum kerajaan Pajang. Jadi ini masa zaman Demak, dapat dengan Demak. Demak itu baru berdiri. Jadi saya tadi yang Pak yang menarik tadi saya ketika mendengar kisah Adipati Trom ya, itu muridnya Sunan Kalijaga yang kemudian memiliki inisiatif untuk menggeser pembangunan masjid itu. Sebenarnya kalau saya pikir secara logika itu Adipati Trom itu sebenarnya orang cerdas ya Pak ya, karena memikirkan kedepannya bahwa kalau masjid ini dibangun di Tetenger yang di dekat kali, otomatis secara waktu yang lama itu akan mungkin abrasi ya Pak ya, kena aliran air sungai itu. Ya itu adalah karena ini banyak sekali, kalau membangun itu ada banyak sekali pertimbangan. Namun juga Sunan Kalijaga itu juga mendirikan ini juga tidak luput juga dari pertimbangan. Karena dengan ini dekat pohon angsana itu tumbuh, itu juga ada mata air bagi belik, mungkin sebagai untuk toharoh atau sucinya itu. Dan mungkin ya itu karena kan kita tingkatan wali mempunyai kelebihan masing-masing. Terus karomah Allah. Jadi kalau kita hanya penerusnya itu sebagai logika kita tidak nyandak hanya perkiraan itu. Perkiraan itu adalah secara logika mungkin karena ada dekat sungai dan sungai itu kan pada waktu mungkin deras sekali dan diperkirakan bisa tererosi dengan air sungai tersebut. Ini perkiraan dari Sunan Kalijaga. Namun ini menjadikan Sunan Kalijaga agak kecewa. Pada waktu itu kan Sunan Kalijaga kembali lagi ke sini. Ini kemudian dia melihat apa yang telah dilaksanakan oleh Adipati Trom, kok geser dengan dia berkata kok orang manut apa kang diucap sing dipunjagake ora antas sing tak gawe antas ini. Maka dengan itu pada waktu itu kan mau sholat Jumat dan belum ada alangan, belum diberi atap-atap. Maka oleh Sunan Kalijaga untuk atap itu diberi dengan rumput ilalang. Maka atasnya itu pada waktu itu kan dengan sementara dengan rumput ilalang sampai beberapa tahun. Ini dan ini menjadikan juga ini adalah versi dari sini. Itu kan Adipati Trom itu kan Adipati Trom pertama itu kan dengan Raden Patah itu masih saudara. Satu ibu lain ayah. Jadi memang luar biasa ya untuk nasabnya beliau. Iya. Kalau Adipati
Raden Patah itu kan putra dari Prabu yang dulu di Brawijaya Majapahit. Jadi kalau Adipati Terong itu adalah putra dari Palembang, itu Damarwulan. Itu dari putra, tapi jadi dengan Raden Patah itu satu ibu dari Kin, tapi satu ibu lain ayah. Berarti Adipati Terong atau Panembahan Bodo itu masih ada silsilahnya ke Raden Patah ya. Terus itu Pak, saya juga pernah dengar cerita itu bahwa tahun 2006 waktu gempa itu otomatis di masjid ini terdampak gempa itu ya Pak ya, gempa besar tahun 2006 itu katanya pernah runtuh untuk mustokonya. Ya, Gimana ceritanya? ya, terima kasih. Ini untuk perkembangannya dulu. Jadi masjid ini sudah mengalami beberapa kali renovasi. Ini kalau dulu itu adalah atapnya alang-alang, kemudian temboknya itu adalah gebyok kayu, karena ini sudah dimakan oleh usia ini, dan sekarang mencari rumput ilalang itu sudah sulit. Maka dengan perkembangan zaman ini beberapa kali renovasi, itu renovasi besar-besaran tahun 136, kemudian keduanya lagi adalah tahun 1990, itu renovasi besar-besaran. Ini karena disayangkan karena pada waktu itu kan bentuk gebyok, bentuk alang-alang itu mungkin ada gebyok itu juga ada ukir-ukiran, dan ukir-ukiran ini kalau diteliti juga menunjukkan sejarah, mungkin ada sejarah bukti sejarah, maka di sini ada pilihan bukti otentik untuk sejarah tersebut. Ukir-ukiran itu juga sudah hilang ya Mas, tidak ada sekarang karena sudah dimakan usia dan itu tidak dipakai lagi, yaitu kemudian gebyok itu hanya ditanam di dekat imaman. Tanam ya Pak? Ya. Oh gitu. Ini sudah rapuh dan sudah dimakan usia. Ini sebagai pembelajaran generasi muda. Untuk generasi muda ini dengan takmir dibuatkan oleh prasasti yang ditandatangani oleh Gus Wijoyo Kusumo pada tahun 2009. Jadi Yang depan tadi itu Pak ya? Di depan itu ada prasasti sebagai pembelajaran untuk generasi muda agar tahu bahwa ini ada sejarah, merupakan sejarah yang dibuat oleh Adipati Terong dan atas perintah Nasional. Kemudian tahun 2006 itu gimana Pak? Ketika gempa itu masjid ini terdampaknya bagaimana? Oh, ya. Pada waktu gempa di Jakarta itu pernah terjadi gempa memang dahsyat. Jadi di sini ada dampaknya. Dampaknya adalah pada waktu itu ini juga banyak rumah-rumah penduduk itu rusak berat, dan ini masjid ini alhamdulillah berdiri kokoh. Ini ada sebagian kecil yaitu mustoko. Itu mustoko yang di atas itu jatuh, namun tidak jatuh sampai ke tanah. Jadi hanya di atas, dan itu menjadikan patah untuk mustoko tersebut. Kemudian dari kami takmir itu untuk membenahi ini, karena untuk membuat duplikat itu belum bisa. Ini hanya kemudian dibenahi dengan diberi tanda lem, dilem, tapi dengan tidak hanya lem, tapi dengan kita juga sebagai wujud untuk kerohanian, itu kemudian juga diadakan mujahadan ya, mujahadan dengan untuk mengembalikan toko itu dengan mujahadan, yaitu dengan sekitar jamaah masjid ini mengadakan mujahadah dengan yaitu tahlil, kemudian hitung lesan. Hitung lesan itu adalah maksudnya sudah membaca tahlil sebanyak 70.000. Membaca tahlil sebanyak 70.000 kali ya. Ketika akan memasangkan toko yang terdampak gempa itu ya. Iya. Itu di tahun 2006-nya atau setelah itu? Setelah gempa. Setelah gempa. Ya. Tahun 2006 ya. Mei 2006.
Jadi itu teman-teman semuanya wawancara saya dengan Tua Takmir ya, si Dondong, Pak Kosim ya, seperti itu. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya bahwa kita sebagai generasi muda, maka kita harus belajar sejarah ya, terutama sejarah dakwahnya para wali songo. Jadi kita juga kalau misalnya ada yang mengatakan wali songo itu fiktif atau apa itu, kita juga agak gimana ya Pak ya, karena bukti sejarah, bukti dakwahnya sampai sekarang masih ada ya Pak ya. Maka kalau ada yang mengatakan wali songo itu adalah fiktif, tidak nyata itu, maka tentunya sangat tidak bijak ya. Mari generasi muda kita terus belajar sejarah, terutama sejarah tentang perjuangan ulama-ulama kita dahulu dalam menyebarkan Islam ya. Sekian mungkin ya. Dan tambahkan saja, ini sebagai generasi muda untuk selalu untuk mengingatkan kepada kita perjuangan para ulama, khususnya adalah ulama wali songo, agar tidak ada pengaburan, atau ini adalah tentang sejarah perjuangan. Ini adalah bentuk nyata bahwa Sunan Jogo itu adalah ada dan berjuang untuk mengislamkan di Masjid Sunan Jogo di sekitar Kedondong, ke Banjararum, Kalibawang, Ponorogo. Kemudian untuk generasi penerusnya, ini adalah juga ada pejuang-pejuang kemakmuran masjid atau ulama-ulama di sini yang dimakamkan di belakang masjid. Yaitu sudah Mbah Kyai Muhtarom, merupakan juru kunci Masjid Sunan Jogo itu, yang merupakan dulu itu adalah merupakan abdi dalam Keraton Yogyakarta yang diberi tugas untuk merawat masjid ini. Jadi perkiraan adalah pada waktu itu kan kemudian ada Mataram berdiri, yaitu Mataram berdiri pada waktu itu Raden Sutojoyo, kemudian ada Sultan Agung. Jadi mungkin diperkirakan ada pada pemerintahan Sultan Agung atau Raden Panunggalan Senopati itu untuk di dalamnya untuk merawat masjid. Kemudian makamnya itu adalah di sebelah barat masjid, sebenarnya juga ada Kyai Muhtarom. Kemudian ada lagi yaitu Yai Jindi Amoh, itu ada juga ulama di sini yang menerapkan agama Islam di sini. Ini juga mempunyai banyak keturunan kiai-kiai yang ada di daerah Purworejo atau daerah Kedu atau daerah yang sebagai cucu-cucunya ada para ulama-ulama, contohnya adalah Kiai Halwani, Narawani, dan Ponorogo. Sangat masyhur sekali sampai sekarang ya Pak ya. Dan sebagai penghormatan, ini setiap bulan Suro minggu terakhir itu sebagai penghormatan adalah kita mengadakan acara pengajian haul itu setiap minggu Suro minggu terakhir. Oh gitu. Ya, setiap tahunan. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya, mantap sangat. Ya.